Di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita pun tidak bisa memisahkan kasih dan kebenaran. Betul. Kita tidak bilang kita mengasihi saja, tapi kita berkompromi dengan dosa. Tidak. Kita bilang ini kebenaran, tapi kita tidak melihat tentang kasih karunia Allah. Shalom. Ya, bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan melalui ibadah ini. Dan saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya adalah Barnabas Laabui. Saya hamba Tuhan dari GKK Panakukang. Dan saya kesini dalam rangkaian pertukaran mimbar. Ya. Dan ada salam hangat dari majelis dan jemaat GKK Panakukang kepada majelis dan jemaat GKK Makassar. Kiranya Tuhan menolong kita, dan hari ini kita akan belajar di bawah satu tema tentang Christ the Living Word. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tema yang tadi kita sudah dengar bersama, jadi waktu saya diberikan tema sama Muse gitu, saya mulai melihat begitu ya, lihat di YouTube GKKA Makassar. Ternyata di dalam satu bulan ini kita bicara mengenai ada satu Injil dalam 4 perspektif. Minggu pertama kita belajar tentang Injil Matius, bagaimana Yesus adalah Raja yang dijanjikan seperti video yang tadi sudah ditampilkan. Minggu kedua Yesus adalah hamba yang melayani di dalam Markus. Lalu di dalam Lukas itu Yesus adalah penebus kita. Dan hari ini adalah bagian terakhir di mana kita belajar tentang Injil Yohanes yang menekankan tentang Yesus adalah firman yang hidup itu. Bahwa Yesus itu bukan hanya utusan Allah. Satu kali Bapak Ibu, baru-baru ini 3 minggu lalu saya di lobi hotel, lalu datang seorang bapak-bapak datang, lalu dia tanya perkenalan sama saya, lalu dia tanya, kamu kerjanya apa? Saya bilang saya adalah seorang hamba Tuhan. Lalu dia juga langsung mengcounter dirinya, dia katakan, oh ya saya adalah saya dari seberang dan saya sangat radikal. Wah, langsung saya kaget gitu ya. Nah, setelah itu percakapan kami cukup lama, lalu masuklah dia tanya, kalau saya lihat orang Kristen itu lebih banyak masuk surga. Lalu saya kaget, loh katanya radikal, kenapa dia bicara seperti itu ya? Lalu dikatakan, iya, waktu saya di Ambon, waktu saya di Makassar juga saya melihat orang Kristen itu baik-baik. Jadi karena perbuatan baik mereka akan selamat. Nah lalu saya dalam hati saya berdoa, Tuhan tolong supaya saya bisa memberitakan Injil yang benar gitu. Nah akhirnya singkat cerita saya sampaikan, apakah bisa saya bicara lebih lanjut lagi, lalu dia okekan, lalu saya bilang tidak semua orang Kristen yang baik itu bisa selamat. Dia kaget, loh maksudnya apa? Wah, kesempatan saya menginjilnya. Nah, di situ saya menyampaikan Injil bahwa keselamatan itu bukan perbuatan baik kita. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, waktu dalam mempersiapkan bagian ini, saya mengingat dikatakan bahwa Yesus itu adalah nabi. Yesus itu kan nabi, masa manusia menjadi Allah. Nah, bersyukur bahwa dalam percakapan itu saya bisa menginjili dia, memberitakan Injil dan dia pulang, dia bilang terima kasih buat hari ini. Dan dia pulang, saya tidak tahu apakah setelah itu Roh Kudus yang bekerja begitu. Intinya saya telah menyampaikan firman bagi dia. Nah dalam persiapan bagian ini saya mengingat tentang Yesus itu bukan sekedar hanya guru moral kita. Yesus itu bukan sekedar hanya seorang nabi, tapi Yesus Kristus dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, Allah yang datang dalam rupa manusia untuk menebus setiap kita. Dan di dalam Injil Yohanes ini yang kita akan belajar bersama-sama, kita akan melihat kebenaran ini secara dalam begitu, bukan hanya mengisi otak kita saja, mengisi pikiran kita saja, tetapi dalam bagian ini bisa membawa dampak langsung bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, tapi kita akan fokus saja di ayat 14. Saya sudah tampilkan di PowerPoint, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini.
Oh, oke. Ya. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini ada 3 poin yang saya coba untuk kita merenungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kita bicara mengenai firman menjadi manusia. Lalu yang kedua, firman itu diam di antara kita. Dan yang ketiga, penuh kasih dan kebenaran. Poin yang pertama tentang firman menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mulai poin ini dengan sebuah kalimat seperti ini. Pengertian yang benar tentang Yesus akan menghasilkan respon yang benar kepadanya. Sekali lagi, pengertian kita yang benar begitu tentang siapa Yesus itu akan menghasilkan bagaimana respon kita kepada Yesus. Bapak Ibu, ketika kita melihat, kita membuka Injil, kita melihat dalam Injil Yohanes, kita akan menemukan sesuatu yang berbeda dari Injil-Injil lain, Injil Matius, Markus, dan Lukas. Matius memulai dengan sebuah silsilah, Markus memulai langsung dengan pelayanan Yesus. Lukas menceritakan tentang kisah kelahiran Yesus. Tetapi di dalam Injil Yohanes ini tidak dimulai dengan sejarah, tidak juga dengan kelahiran, bahkan tidak dengan mujizat. Tetapi dalam Injil Yohanes ini dimulai dengan sebuah pernyataan identitas siapa itu Yesus. Nah, dengan kata lain, Yohanes ingin menyampaikan bahwa sebelum kita memahami apa yang dilakukan Yesus, sebelum kita memahami melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, maka kita harus lebih lagi mengenal siapa Dia. Ini penting, Bapak Ibu. Ini penting. Ini penting mengapa? Karena begini Bapak Ibu, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, jika kita mengenal Dia dengan benar. Dan di dalam bagian ini, Yohanes membuka dengan sebuah kalimat yang kuat. Di dalam pasal 1 ayat 1 itu dikatakan seperti ini. Yohanes memulai dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di dalam ayat 2-3 dikatakan bahwa ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Lalu di dalam Dia ada hidup. Mengapa demikian Bapak Ibu? Nah, kalau kita melihat frasa atau kalimat pertama dimulai dengan pada mulanya ini bukan sekedar hanya awal cerita. Atau bukan sekedar hanya awal zaman. Atau bukan sekedar hanya awal sejarah. Tidak Bapak Ibu. Pada mulanya di dalam bagian ini menunjuk atau mengacu pada permulaan dari segala sesuatu. Atau titik pertama sebelum ruang, waktu dan ciptaan ini ada. Di sini Bapak Ibu Saudara, sebelum apapun ada, firman itu sudah ada. Firman itu tidak diciptakan, ia tidak diciptakan, ia tidak dimulai, ia telah ada sejak kekekalan sampai kepada kekekalan. Tapi mungkin kita berpikir, apa itu firman? Apakah firman itu Alkitab begitu atau apa? Nah, tapi waktu saya membaca bagian ini, saya mempelajari bagian ini, saya menemukan begini. Yohanes menggunakan kalimat kata logos pada bagian firman ini. Yohanes itu menggunakan kata firman itu dengan kata logos untuk menggambarkan siapa itu Yesus. Nah, dalam berbicara mengenai firman ini Bapak Ibu Saudara, dalam dunia Yunani begitu, logos itu adalah sumber kebijaksanaan, prinsip yang mengatur segala sesuatu, lalu makna tertinggi dalam kehidupan. Nah, kalau kita melihat juga tentang pemahaman Ibrani begitu, firman Allah itu adalah kuasa yang menciptakan, ini mengarah kepada Kejadian 1, lalu kuasa yang menegur, kuasa yang menyelamatkan. Nah, tetapi di dalam bagian ini Yohanes
berkata tentang firman itu adalah Allah. Yohanes membawa kita untuk melihat sebuah kebenaran yang lebih besar lagi, bahwa firman itu bukan hanya sebuah perkataan, firman itu bukan hanya sesuatu yang untuk sesuatu pengetahuan saja begitu, bukan itu, tapi firman adalah pribadi Allah itu sendiri. Firman adalah pribadi ilahi, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam Yesus Kristus, jika Yesus Kristus itu adalah firman yang hidup, dialah firman itu sendiri, maka dalam Yesus kita melihat Allah dengan jelas. Dalam Yesus kita akan melihat siapa Allah yang kita sembah selama ini. Dalam kasihnya, dalam karakternya, dalam hatinya, dan dalam kemuliaannya. Kita bisa melihat Yesus. Kita menyembah Allah ketika kita melihat Yesus. Segala sesuatu ada di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, memang kalau pagi-pagi begini kita bicara mengenai doktrin agak-agak ngantuk begitu ya. Tapi saya rindu, Bapak Ibu, ini penting banget begitu ya. Ini sangat penting karena inilah yang menjadi dasar iman kita. Berbeda dengan ajaran-ajaran lain Bapak Ibu Saudara. Ajaran-ajaran lain berusaha untuk mencapai Allah. Ajaran-ajaran lain berusaha untuk melakukan segala sesuatu supaya bisa bertemu dengan Allah. Tetapi di dalam iman kita, di dalam Yesus Kristus, bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita. Amin. Allah yang mencari kita. Dan itu yang dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Apa artinya firman menjadi manusia? Bapak Ibu, ketika Yohanes menuliskan kalimat ini, ia sedang menyampaikan sebuah kebenaran di dalam iman Kristen bahwa Allah yang kekal, sang firman itu, dia mengambil rupa manusia yang seringkali kita sebut dengan istilah inkarnasi. Allah menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya dan menjadi manusia sepenuhnya. Artinya begini, Yesus itu memiliki dua natur ilahi. Dia sebagai Allah sepenuhnya 100%, bukan 50% Allah, 50% manusia, tidak. Tetapi dia adalah memiliki dua natur, yaitu dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Mengapa sampai dia harus menjadi manusia? Sebentar kita akan membahas di dalam poin yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal penting yang saya ingin kita lihat tentang apa itu inkarnasi. Bapak Ibu Saudara, inkarnasi itu berarti bahwa Allah masuk ke dalam sejarah manusia. Allah masuk ke dalam sejarah manusia. Bapak Ibu, kata menjadi ini menunjukkan sebuah perubahan keadaan yang sebelumnya tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah terjadi, kini menjadi manusia sungguh-sungguh. Apa buktinya? Buktinya bahwa begini, ketika Yesus menjadi manusia, dia lahir sebagai bayi melalui rahim Maria. Dia tumbuh besar sebagai seorang yang terbatas di dalam kemanusiaannya, tetapi keilahiannya itu tidak terbatas. Dia juga pernah merasa lapar, dia pernah merasa haus, lelah, sedih, gembira, dia pernah terluka. Ini berarti begini Bapak Ibu, ketika Yesus menjadi manusia, itu berarti bahwa Allah itu dia tidak tinggal jauh. Ia tidak berdiri dari kejauhan dan mengamati kita manusia di dunia ini, tetapi ia masuk, ia terlibat dan hadir di dalam sejarah manusia dan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Hal yang kedua, yaitu bahwa inkarnasi berarti bahwa Allah menyatakan dirinya kepada manusia dengan cara yang jelas. Ini penting. Bahwa ketika mungkin Bapak Ibu Saudara, kita tidak mungkin mengenal Allah sepenuhnya jika dia sendiri tidak menyatakan dirinya bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita mempelajari di dalam perjanjian lama, itu Allah menyatakan dirinya melalui apa? Melalui firman-Nya, lalu melalui para nabi, melalui apa? Hukum Taurat, lalu melalui juga tanda-tanda mujizat yang terjadi. Namun Bapak Ibu dikatakan bahwa genap waktunya
Allah mengutus Sang Firman itu, yaitu Yesus Kristus, adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu masuk ke dalam dunia. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Sang Firman yang dulunya mungkin Bapak Ibu Saudara, Sang Firman yang dulunya mungkin kita hanya dengar, kini kita bisa melihat. Yang dulunya hanya bisa kita pelajari, kini kita bisa sentuh. Sang Firman yang dulunya tampaknya jauh, kini berjalan di antara manusia. Ini dia, bahwa Allah dia menyatakan dirinya secara sepenuhnya, secara jelas kepada kita. Itulah inkarnasi. Lalu yang bagian ketiga, bahwa inkarnasi itu berarti Allah datang untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting karena Yesus itu datang ke dalam dunia bukan hanya membawa kita untuk tahu tentang mana benar, mana baik. Yesus itu bukan seorang nabi saja, Yesus itu bukan datang hanya untuk mengajarkan ajaran-ajaran moral saja, tapi ia datang supaya apa? Supaya kita mendapatkan hidup itu, supaya kita memperoleh hidup itu. Maka Bapak Ibu Saudara mengikuti Tuhan bukan hanya supaya kita semakin baik, tidak. Tapi mengikuti Tuhan supaya kita semakin mengenal Sang pribadi itu. Siapa Yesus yang menyelamatkan, ini yang penting. Karena Bapak Ibu Saudara kita bisa memiliki moral yang baik, kita bisa menjadi orang baik tanpa menjadi orang Kristen. Bisa nanggap. Agama semua pengajaran mengajarkan tentang moral, mengajarkan tentang kebaikan. Yes, benar. Iman kita kepada Yesus Kristus pun demikian. Kita pun di dalam kita menjadi orang Kristen, kita juga belajar tentang moral yang baik. Tetapi iman di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus itu jauh melampaui segalanya. Bahwa kita bukan hanya tentang bagaimana kita bermoral yang baik, berperilaku yang baik, tetapi bahwa kita mengenal dan percaya kepada satu pribadi yang datang menanggung dosa kita, yang datang menggantikan kita di atas kayu salib, yang datang memberikan kita hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, inkarnasi adalah Allah menjadi manusia agar kita semua bisa kembali kepada Allah. Bapak Ibu, pertanyaannya begini, apa aplikasinya untuk saya? Oke, saya sudah memahami tentang apa itu inkarnasi, lalu bagaimana aplikasinya kepada saya? Bapak Ibu permisi saya bertanya begini. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Atau sudah berapa lama kita itu mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus? Pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah yang berinkarnasi datang ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan kita? Ataukah Bapak Ibu Saudara, kita percaya kepada Tuhan itu karena kita butuh Tuhan Yesus untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita. Kita bisa saja dengan berbagai motivasi datang ke gereja. Ada orang Bapak Ibu Saudara yang mungkin datang kepada gereja hanya supaya saya harus rajin ibadah lah, saya harus rajin berdoa supaya masa depan anak saya baik. Ataukah mungkin ada yang berkata saya harus rajin ibadah, saya harus mengikuti Tuhan supaya bisnis saya lancar, usaha lancar. Atau kita sebagai oma-oma, ya saya datanglah ibadah kepada Tuhan begitu oma-opa supaya cucu-cucu saya itu menjadi hidup baik. Apakah kita hanya memiliki motivasi hati seperti itu? Kita berpikir bahwa Tuhan itu adalah sebuah sarana yang kita pakai untuk mencapai apa yang kita mau, ataukah Tuhan itu adalah tujuan dari segala sesuatu yang kita mau lakukan? Ini sebuah perbedaan yang besar. Bapak Ibu, jika hari ini kita datang beribadah, kita mengikut Tuhan dengan sebuah motivasi yang keliru, maka hari ini saya mau berkata bahwa kita semua perlu bertobat. Mengapa? Karena Bapak Ibu Saudara mengikut Tuhan bukan hanya supaya hidup kita di dalam dunia ini baik-baik saja, tidak. Satu kali dalam pelayanan perkunjungan begitu, seorang jemaat datang kepada kami perkunjungan, lalu dia berkata kepada saya begini, Pak Nabas, kenapa ya? Dulu sebelum saya percaya kepada Tuhan hidup saya baik-baik loh.
Sekarang saya percaya kepada Tuhan, saya sudah setia kepada Tuhan, kok masalahnya semakin banyak ya? Kok tidak terselesaikan? Lalu kenapa masalahku semakin banyak? Sepertinya Tuhan marah saya ya. Apa yang harus saya lakukan ya supaya Tuhan tidak marah saya gitu ya? Bapak Ibu, seringkali kita memiliki sebuah pemahaman yang keliru. Bahwa ikut Tuhan itu hidup kita akan baik-baik saja. Ikut Tuhan itu kita terhindar dari masalah. Tidak, tidak. Ikut Tuhan masalah tetap ada. Tetapi bahwa di dalam masalah itu Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita damai. Tuhan memberikan kita sukacita untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Ini dia. Bahwa Tuhan dia menyertai kita. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, inkarnasi ini menolong kita untuk mengingatkan bahwa begini, Yesus itu, inkarnasi itu mengingatkan kita bahwa Yesus datang bukan untuk memberikan segala kenyamanan dunia, begitu, tetapi bahwa dia datang memberikan keselamatan yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil ini untuk kita semua dipanggil untuk mengenal Dia. Bukan sekedar hanya tahu tentang Dia. Tetapi untuk mengenal Dia, seberapa dalam kita mengenal Dia. Bukan sebagai seorang pengajar moral yang baik. Tidak, bukan itu. Bukan itu saja. Tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah hari ini Bapak Ibu saya dengar katanya ada beberapa jemaat yang atestasi masuk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu salah satu langkah iman yang baik untuk kita bertumbuh di dalam gereja. Tapi ingat bahwa ketika kita mengambil komitmen untuk bersama-sama di dalam gereja. Ingatlah bahwa kita mau tertanam. Karena kita mau sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus Kristus. Siapa Juru Selamat kita. Siapa yang sudah menyelamatkan hidup kita. Ini penting. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang kita pelajari pada hari ini. Yaitu bahwa firman itu diam di antara kita. Bapak Ibu, Yohanes membawa kita lebih dekat lagi bahwa Allah itu bukan hanya menjadi manusia, tetapi ia diam, ia tinggal dan menetap di antara kita. Apa maksudnya? Di dalam bagian B itu dikatakan begini, firman itu dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapak Ibu, kata diam di dalam bagian ini, itu dia menggunakan kata Yunani yaitu eskenosen. Ini artinya berdiam, begitu, mendirikan kemah, berdiam, bertabernakel, tinggal di dalam tempat kediaman. Jadi bukan sebagai seorang turis atau seorang yang hanya datang berkunjung, tetapi dia diam, tinggal dan menetap. Nah, dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, tabernakel itu adalah tempat di mana kemuliaan Allah itu hadir di tengah umatnya. Jadi kalau umat Allah atau bangsa Israel itu waktu itu mereka di mana mereka ada begitu, lalu jika ada tabernakel gitu, nah itu adalah tanda atau simbol tentang kehadiran Allah, bahwa Allah itu hadir bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu tentang apa itu tabernakel, begitu perjanjian Allah, tabut Allah, nanti bisa mempelajari di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran itu kita bisa melihat bagaimana dalam kisah Musa itu kita bisa melihat tentang bagaimana Yesus itu bertabernakel atau Allah itu bertabernakel atau tinggal bersama-sama dengan umatnya. Jadi tabernakel atau tempat Allah itu menunjukkan tentang kemuliaan Allah, bahwa Allah itu hadir dengan umatnya. Nah, apa makna di dalam bagian ini? Dulu Bapak Ibu mungkin kemuliaan Allah itu turun di kemah suci atau di bait Allah. Nah kini kemuliaan Allah itu turun dalam pribadi Yesus Kristus. Dulu Allah hadir dalam simbol dan bayangan. Kini Allah hadir dalam rupa manusia. Dengan kata lain begini Bapak Ibu Saudara. Yesus yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia itu adalah tabernakel yang hidup. Ia adalah Allah yang hadir secara nyata dalam hidup kita. Ia adalah Allah yang tinggal bersama-sama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman itu menjadi manusia, dia diam bersama kita.
Itu artinya begini, artinya bahwa Yesus itu dia bersama-sama dengan kita hari ini, dia menolong kita, dia ada tinggal dan menopang kita setiap saat. Apa aplikasinya untuk kita pada pagi hari ini? Bahwa Bapak Ibu Saudara, jika Yesus ada bersama-sama dengan kita, hari ini kita bisa bersekutu dengan Allah kapanpun, dimanapun, apapun kondisi kita. Dimanapun kita berada, apapun kondisi hati kita, mungkin kita lagi susah, mungkin kita lagi sedih, mungkin kita lagi kecewa, mungkin kita lagi senang. Kita bisa datang kepada Allah kapan saja. Mengapa? Karena Yesus, dia sudah menjadi perantara bagi kita. Karena Yesus sudah menjadi penghubung bagi kita sehingga kita bisa bertemu dengan Allah kapan saja. Karena Yesus itulah, dia adalah tabernakel yang hidup. Maka Bapak Ibu Saudara, Allah tidak terikat lagi oleh lokasi, oleh waktu, oleh kondisi hidup kita. Hal yang kedua yaitu bahwa Yesus adalah Allah, dia berdiam dalam kita. Yaitu kita tidak pernah sendirian dalam pergumulan hidup. Bapak Ibu, saya tidak tahu hari ini kita yang hadir pada pagi hari ini. Saya tidak tahu apa kondisi hati kita. Mungkin hari ini ada yang datang bergumul tentang keluarganya, ada yang bergumul tentang relasi hidupnya, ada yang bergumul dengan usaha pekerjaannya, ada yang bergumul tentang masa depan anak-anaknya, bergumul tentang kesehatan cucu, menantu, kesehatan kita sendiri. Saya tidak tahu. Tetapi bahwa Allah itu ketika dia berdiam bersama dengan kita, apapun pergumulan kita hari ini, percayalah bahwa Ia tetap menyertai dan menopang kita. Ia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai, yang selalu bersama dengan kita dalam segala kondisi pergumulan hidup kita. Jika Bapak Ibu, jika orang lain atau pengajaran-pengajaran lain itu memberikan kita semoga-semoga di dalam Yesus Kristus itu, kita pasti. Mengapa? Karena Ia datang sendiri untuk memberikan kita jaminan itu. Bahwa Ia tinggal bersama dengan kita, berarti bahwa kita tidak berjalan sendirian. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada luka kita atau tidak ada luka manusia yang asing baginya. Tidak ada air mata yang tidak dipahami oleh Dia. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang mengerti kita sepenuhnya. Dia adalah Allah yang menopang kita dengan setia. Dan Dia akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Bapak Ibu, lalu mungkin kita bertanya, loh Pak Nabas, betul bahwa Allah menyertai, tapi kan sekarang Yesus itu sudah naik ke surga begitu ya. Yesus tidak ada di sampingku, di mana Yesus begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin kita tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi ingatlah bahwa ketika Yesus sebelum terangkat ke surga, apa yang Ia janjikan kepada kita, apa yang Ia berikan? Dia menjanjikan, memberikan seorang penghibur, seorang penolong, yaitu Roh Kudus untuk menopang kita, untuk tinggal di dalam hati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus itu bukan PHP yang biasa disebut oleh anak-anak muda begitu, pemberi harapan palsu. Tetapi Yesus juga adalah PHP, apa? Pemberi harapan pasti begitu ya. Dua-duanya PHP tapi Yesus pasti, manusia palsu gitu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus pergi, Dia mengutus Roh Kudus datang kepada kita, menopang kita sehingga hari ini kita tidak tinggal sendirian. Hari ini kita bersama, ada Roh Kudus yang menolong kita, menuntun kita untuk melewati hari-hari kita ini. Inilah sebuah hal yang indah ketika kita sungguh-sungguh mempercayai Kristus di dalam hidup kita. Hal yang ketiga, poin yang terakhir bagi kita sebagai poin penutup kita, yaitu penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam bagian terakhir Yohanes 1 ayat 14 dikatakan begini, penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara, di sini Yohanes ingin menunjukkan karakter Yesus Kristus di dalam poin ini. Bahwa Yesus itu bukan hanya penuh kasih karunia,
Tetapi Yesus juga adalah penuh kebenaran. Apa artinya? Bapak Ibu, kasih karunia adalah pemberian Allah yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan kepada kita. Bahwa di dalam Yesus kita melihat hati Allah yang apa? Allah yang menyelamatkan, Allah yang mengampuni, Allah yang memulihkan, Allah yang merangkul kita begitu orang-orang berdosa, Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertobat. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah wujud kasih karunia Allah itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu Yesus penuh kasih, Yesus penuh dengan kebenaran. Artinya bahwa kasih dan kebenaran ini tidak dapat dipisahkan dan ini bukanlah dua hal yang bertentangan, tidak. Tetapi di dalam bagian ini dikatakan bahwa Yesus itu dia adalah penuh kasih, tetapi dia tidak kompromi dengan dosa. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita bisa melihat ketika dalam pelayanan Yesus ada orang yang berbuat dosa, Yesus menegur dengan kasih tapi Yesus merangkul. Begitu juga bahwa Yesus adalah sang kebenaran itu tetapi tanpa kekerasan. Dia menyampaikan kebenaran dengan penuh kasih. Dan Yesus itu Bapak Ibu Saudara, dia menyatakan standar Allah. Tetapi bahwa dia tahu bahwa manusia tidak dapat melakukannya. Sehingga dia harus datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan itu, untuk menjalaninya. Supaya kita semua itu bisa dimampukan untuk melakukannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kasih dan kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus ini tidak dapat dipisahkan. Waktu saya mempelajari bagian ini Bapak Ibu, saya coba merenungkan begini. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita pun tidak bisa memisahkan kasih dan kebenaran. Betul. Kita tidak bilang kita mengasihi saja, tapi kita berkompromi dengan dosa. Tidak. Kita bilang ini kebenaran, tapi kita tidak melihat tentang kasih karunia Allah. Seringkali Bapak Ibu Saudara, karena kita terlalu melebih-lebihkan kasih karunia dalam hidup kita, walaupun Kristus sudah melakukan kasih karunia itu cukup bagi kita, begitu. Tapi kita selalu berpikir bahwa ya sudahlah cukup kasih karunia Tuhan, saya bebas melakukan dosa. Yang penting hari Minggu saya datang bertobat begitu ya, datang di gereja begitu. Minggu bertobat, Senin sampai Sabtu kumat lagi begitu ya. Ya Yesus kan penuh kasih karunia, enggak apalah saya bohong-bohong sedikit. Kan dia penuh kasih karunia. Yang penting saya diselamatkan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia tidak bisa dipisahkan oleh kebenaran. Kasih karunia yang Yesus kerjakan bagi kita benar, itu sudah lakukan, sudah tuntas, sudah lunas, sudah selesai bagi kita. Tetapi sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah mengalami kasih karunia itu, kita harus hidup di dalam kebenaran sebagai respon iman kita kepada Yesus Kristus yang sudah datang kepada kita, yang sudah menyelamatkan kita. Ini penting. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita pisahkan begitu, termasuk mungkin gereja juga di dalam merangkul jemaat begitu. Gereja juga di dalam melakukan segala sesuatu bahwa memang kasih karunia cukup bagi kita, tetapi bahwa kita jangan lupakan kebenaran itu. Dua hal ini tidak bisa dapat dipisahkan di dalam kita bergereja. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Nah di dalam bagian ini Bapak Ibu kita melihat bahwa bagaimana caranya Yesus dia menunjukkan tentang kasihnya yang begitu besar bagi manusia. Dan kebenarannya yang begitu nyata bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kebenaran Allah itu menuntut atas dosa kita. Tetapi bahwa kasih karunia Allah itu dia memberikan pengampunan bagi kita. Pertanyaannya begini, bagaimana kedua hal ini bisa disatukan? Bagaimana kebenaran begitu, kasih begitu, dan kebenaran itu bisa berjalan bersamaan? Jawabannya yaitu pada salib Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di salib kasih dan kebenaran itu bertemu secara sempurna. Kasih dan kebenaran itu Allah tegakkan bahwa dosa itu harus dihukum. Orang yang berdosa pasti dihukum. Tetapi di saat yang bersamaan di salib itu kasih karunia Allah dinyatakan bahwa Yesus
tahu bahwa dosa dihukum, maka dia memberikan hidupnya sebagai ganti kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, harusnya kita yang tersalibkan di atas salib. Harusnya kita yang menanggung semua dosa-dosa itu. Tetapi karena kasih karunia Allah nyatakan bagi kita melalui Yesus Kristus, sehingga Yesus itu harus tergantung menggantikan kita Bapak Ibu. Kita yang berdosa, Kristus harus dihukum. Kita yang bersalah, Kristus harus menanggungnya. Inilah kasih yang tidak dapat dipahami oleh manusia yang terbatas. Dan inilah kasih Yesus Kristus bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain begini, bahwa kebenaran itu menyingkapkan penyakit kita, apa yang kita derita. Tetapi bahwa kasih karunia Allah itu memberikan obat, memberikan kita sebuah solusi. Kebenaran itu menunjukkan bahwa kita jatuh, kita terbatas, kita adalah orang-orang yang pasti dihukum. Kasih karunia Allah, Dia mengangkat kita, memberikan kita pengharapan. Kebenaran Allah itu menilai bahwa kita itu bersalah. Yes, memang kita bersalah, kita berdosa. Tapi kasih karunia Allah itu, Dia membenarkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah itu akan membuat kita menjadi seorang yang rendah hati. Karena kita tahu bahwa hidup kita itu bukan karena kita, tetapi karena Kristus yang telah hidup bagi kita. Karena kasih karunia Allah itu sehingga Bapak Ibu kita akan hidup dengan penuh syukur, dengan penuh rendah hati. Kita sadar bahwa kita orang berdosa, kita sudah diampuni, kita sudah diterima, dan kita sudah diselamatkan karena perbuatan dan karya Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat apa yang Yesus kerjakan bagi kita, bagaimana respon kita terhadap Sang Firman yang hidup itu, yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Yang pertama, yaitu bahwa kita menyembah Tuhan melalui apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita menyembah Tuhan itu bukan dengan sebuah ketakutan, tetapi dengan sukacita. Hari ini kita bisa menyembah Tuhan, hari ini kita bisa melayani Tuhan, bukan karena kita takut nanti kita dihukum. Kita datang beribadah kepada Tuhan, bukan karena takut kalau saya tidak pergi ibadah nanti usahaku tidak lancar. Kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bukan karena kita takut, nanti kalau kita tidak beribadah, nanti saya dapat celaka nih kalau saya kerja pada hari Minggu. Itu tidak Bapak Ibu. Kita datang kepada Yesus Kristus karena dengan satu tujuan, dengan motivasi hati yang benar, dengan sebuah sukacita, karena kita tahu bahwa Yesus sudah melakukan segalanya bagi kita. Yesus sudah mati benaran bagi kita, sehingga kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang Sang Firman itu lakukan? Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Sebab Ia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, di bagian ini bukan berarti bahwa mengikuti Tuhan itu kita tidak khawatir begitu. Hidup dalam kekhawatiran dan merasa khawatir itu beda-beda tipis begitu ya. Bapak Ibu, pertanyaan begini ya, hamba Tuhan apakah tidak pernah khawatir? Khawatir juga Bapak Ibu. Atau hari ini ada yang hadir pada pagi hari ini yang tidak pernah khawatir, angkat tangan, itu luar biasa ya. Itu kita harus belajar begitu ya sama dia. Tapi bukankah kita itu penuh dengan kekhawatiran begitu. Tetapi artinya begini Bapak Ibu, di dalam menjalani kehidupan kita mungkin merasa khawatir, tetapi kita tidak hidup dalam kekhawatiran itu. Artinya bahwa kita boleh merasa khawatir, tetapi kekhawatiran itu tidak menguasai kita. Ketakutan itu tidak menguasai kita. Benar bahwa di dalam hidup ini banyak tantangan, banyak masalah begitu. Kita dengar ada musibah sana sini begitu. Bapak Ibu, kemarin sore dalam persiapan, saya lagi persiapan begitu. Cuacanya terang begitu ya. Mataharinya sangat terang, tiba-tiba angin begitu ya. Saya bilang ini apa nih, saya lagi kerjakan, lagi baca-baca persiapan khotbah. Tiba-tiba angin, hujan, badai di kompleks Kristen situ. Waduh, kenapa saya mulai takut nih. Waduh, ini sebentar sore ada
remaja begitu, saya harus ngajar lagi kelas katekisasi, saya takut begitu. Saya tidak tahu apakah hari ini kita yang hadir ini ada ketakutan begitu, ada kekhawatiran, pasti ada begitu. Tapi apapun bentuknya Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus, ketika Yesus melakukan semuanya untuk kita, di dalam Dia, mungkin kita akan merasa khawatir, tetapi kita tidak akan hidup di dalam kekhawatiran itu. Mengapa? Karena Ia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita, yang menopang kita setiap saat. Dia adalah Allah yang tinggal bersama-sama kita, dan juga Dia juga pernah mengalami penderitaan yang kita alami. Yesus pernah mengalami kecemasan, Yesus pernah mengalami apa yang ditinggalkan, Yesus pernah mengalami apa itu dikecewakan. Yes. Tetapi Yesus menjalani semuanya itu supaya kita bisa hidup di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, kita itu percaya kepada orang kalau kita melihat bukti, betul? Kalau hari ini saya cerita ya, wah di Bali itu luar biasa, Pulau Bali itu luar biasa, banyak sekali makanannya begitu, ada babi guling dan lain-lain. Wah pagi-pagi begini tiba-tiba keroncong perut begitu ya. Nah, saya bisa bercerita dengan baik begitu, tapi tiba-tiba ada seorang yang tinggal di Bali, hidup di Bali, yang punya Bali, datang dia bercerita tentang Bali. Bapak Ibu percaya saya yang mungkin sesekali pergi ke Bali begitu, mungkin 1-2 kali saja, atau Bapak Ibu percaya orang yang dari Bali? Pasti orang yang dari Bali, betul? Iya, karena kita sudah melihat bukti. Nah, Yesus Kristus dari sorga turun ke dalam dunia. Dia menjalani semuanya itu. Dan Dia berkata bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa Yesus sudah menjalani apa yang kita jalani hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan sekedar mengandalkan tentang, bukan hanya fiktif saja, tetapi ini adalah fakta, dan mengikuti Tuhan adalah sebuah hal yang dimana kita itu akan tetap tenang dan kita akan menikmati persekutuan dengannya. Mengapa? Karena Dia sudah menjalani apa yang kita jalani. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang terakhir yaitu kita dimampukan. Karena apa yang Yesus Kristus lakukan, kita dimampukan untuk taat. Bukan syarat keselamatan, tidak. Taat untuk meresponi terhadap anugerah yang Tuhan sudah berikan. Bapak Ibu Saudara, di penutup ini, saya minta waktu 1-2 menit lagi ya. Di penutup ini Bapak Ibu, hari ini adalah hari terakhir kita di bulan November. Besok begitu kita akan masuk di bulan Natal. Bapak Ibu, dalam menyambut Natal ini, kita mengingat tentang apa yang Yesus lakukan. Inkarnasi, bahwa Allah menjadi manusia, Dia lahir bagi kita. Pertanyaannya begini, apakah kita sudah sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Sang Pribadi itu? Sebagai Allah, sebagai Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita atau tidak. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam menyambut Natal ini, Natal itu bukan hanya sekedar tentang berita yang dirayakan. Kita merayakan Natal begitu mewah, begitu megah, tapi bukan hanya itu yang kita lakukan di dalam momen Natal ini. Natal itu berbicara tentang berita, kabar baik, sukacita, inkarnasi Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia begitu untuk kita beritakan kepada orang lain. Bahwa dunia harus mendengar bahwa Allah telah menjadi manusia. Allah telah berdiam di dalam kita. Dan Allah menyatakan kasih dan karunia-Nya bagi kita di salib itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Di momen Natal ini Bapak Ibu Saudara, harusnya kita melihat bahwa ini bukan sekedar momen saja, tapi ini adalah sarana untuk kita memberitakan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Hari ini saya tidak tahu, mungkin ada saudara kita, mungkin ada keluarga kita, mungkin ada orang-orang sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan. Di momen Natal ini kesempatan kita memanggil mereka, mengajak mereka, bukan hanya untuk merayakan Natal itu, tapi mengajak mereka untuk melihat kabar baik yang Allah berikan bagi kita. Berita itu, yaitu berita sukacita Natal itu.
Kita harus beritakan kepada mereka. Akhirnya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.